Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasminda Septianti Wono, Program Studi Game Teknologi tahun 2024, kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan definisi budaya dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Clifford Geertz. Beliau merupakan ahli antropologi dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang mana melalui makna dan simbol yang ditransmisikan, diterjemahkan, dan diinterpretasi dari informasi, memantapkan individu, mengembangkan pengetahuan, membuat penilaian, dan bersikap terhadap kehidupan mereka. Lalu yang kedua ada dari J.W.M. Becker. Ia merupakan penulis buku yang berjudul Filsafat Kebudayaan, sebuah pengantar. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa budaya adalah proses penciptaan, publikasi, dan pengolahan nilai-nilai manusiawi. Ini melibatkan usaha untuk membudayakan materi alam mentah dan produk-produk yang dihasilkannya. Dalam konteks bahan alam, baik yang terkait dengan diri maupun lingkungan fisik dan sosial. Nilai-nilai diidentifikasi dan diperkembangkan hingga mencapai tahap kesempurnaan. Memasyarakatkan alam, menghargai manusia, serta memperbaiki hubungan antar individu dan manusia dengan lingkungannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga ada dari Muhammad Hatta. Beliau mengatakan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya. Menjadi pertanyaan apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan. Keduanya bagi saya bukan soal. Agama adalah juga suatu kebudayaan karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan senang. Karenanya saya katakan agama adalah bagian daripada kebudayaan. Lalu yang keempat ada Roger Martin Kissing. Roger menyimpulkan bahwa ada dua pendekatan tentang arti kebudayaan di kalangan antropolog kontemporer. Pendekatan pertama disebut dengan pendekatan adaptif, mendefinisikan kebudayaan sebagai konteks pikiran dan perilaku. Sementara pendekatan kedua yang merupakan pendekatan ideasional, mendefinisikan kebudayaan semata-mata sebagai konteks pikiran. Lalu yang kelima ada dari Parsudi Suparlan. Parsudi Suparlan ini berasal dari Indonesia. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dari definisi yang sudah disebutkan oleh beberapa ahli tersebut, bisa disimpulkan menjadi beberapa poin rangkuman kalau budaya itu merupakan sistem makna dan simbol. Jadi dari sistem makna dan simbol itu menjadi nilai-nilai kehidupan suatu kelompok manusia. Lalu yang kedua, poin yang kedua, budaya itu juga merupakan proses kreatif manusia. Karena budaya ini melibatkan penciptaan, pengolahan, dan publikasi nilai-nilai manusia. Poin yang ketiga, agama itu juga sebagai budaya. Itu yang sebelumnya sudah disebutkan sama Muhammad Hatta. Karena ini dianggap sebagai pedoman kehidupan manusia. Lalu yang keempat, budaya ini juga merupakan perilaku dan pemikiran dari manusia. Ini yang sebelumnya disebutkan sama Roger Martin Kissing. Yang terakhir, poin terakhir itu budaya juga merupakan kerangka pengetahuan sosial. Kenapa disebut kerangka pengetahuan sosial? Karena dengan adanya budaya ini juga merupakan pengetahuan untuk manusia dan akhirnya pengetahuan tersebut menjadi dasar untuk berkehidupan sehari-hari. Yang saya simpulkan tadi itu merupakan rangkuman berupa poin-poin. Kalau dalam bentuk paragrafnya bisa disimpulkan bahwa budaya itu merupakan kombinasi dari makna, nilai, dan pengetahuan untuk membantu manusia memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya.
Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.